Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa kelas 3A kelompok 2 yang mendapatkan video ini, semoga ini bisa menjadi panduan buat kalian dalam proses pembuatan produk inovasinya nanti. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di kelas 3A ini semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kalian semua kakak berikan jenis media yaitu aplikasi Android menggunakan website bernama AppsGeyser. Cuma tipe konten yang ada dalam aplikasi Android untuk masing-masing kelompok inilah yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ditambah lagi dengan modifikasi yang bisa kalian kreasikan per aplikasi, baik itu dalam pembuatan logo ataupun background dari aplikasi tersebut ataupun efek suara yang bisa kalian kreasikan, itu juga yang menjadi penambah ciri khas dari setiap aplikasinya nanti. Nah, untuk kelompok 2, konten yang akan kalian rancang nanti di dalam aplikasi Android-nya adalah soal-soal dari Thailand International Mathematics Olympiad, Olimpiade Matematika Internasional Thailand. Yang membedakannya dengan kelompok 1, kalau kelompok 1 itu olimpiadenya adalah Olimpiade Kangguru Mathematics International. Sama-sama olimpiade internasional, bedanya kalau yang kangguru itu banyak negara yang menjadi penyelenggara, tapi kalau Timo ini khusus dari Thailand yang menyelenggarakannya dan sama-sama diselenggarakan setiap tahunnya. Dan Indonesia sering berpartisipasi dalam olimpiade ini di kancah internasional. Dan Timo adalah salah satu kompetisi yang paling dihormati dan diinginkan di dunia. Semua soal dari Thailand International Mathematics Olympiad ini sudah kakak lampirkan di Google Drive. Dan jangan khawatir karena baik itu yang soal kangguru ataupun soal Thailand ini, masing-masing kakak berikan kalian contoh soal olimpiade matematika yang berbahasa Indonesia yang ada terjemahannya dari bahasa Inggris. Jumlah soal itu 5 soal per level dan jumlah levelnya 3 level ya. Ini sama untuk semua kelompok di aplikasi Android. Masing-masing kelompok membuat 15 soal dan totalnya 15 soal dalam 3 level, yaitu level mudah, level sedang, dan level sulit. Dan tools yang digunakan adalah website appsgeyser.com. Nanti kakak akan tunjukkan seperti apa websitenya. Tapi sebelum ke websitenya, kita masuk ke silabus dulu ya. Silabus ini adalah contoh-contoh materi yang dirangkum di Thailand International Mathematics Olympiad ini. Ada tentang logical thinking, aritmatika, teori bilangan, geometri, kombinatorika, itu di ranah kindergarten. Kindergarten itu jenjang TK. Kalau primary group itu artinya untuk SD, primary 1 itu artinya kelas 1 SD, primary 2 itu artinya kelas 2, primary 3 itu artinya kelas 3. Ini spesifikasi per jenjang itu apa saja topik yang akan disajikan dalam soal-soal di Olimpiade Thailand International Mathematics Olympiad ini. Nah, ini untuk yang secondary group. Untuk pembuatan aplikasi Android ini, kita akan mengambil yang primary ya. Kita akan mengambil yang dari SD. Kenapa? Karena soal-soalnya ini kan levelnya Olimpiade Matematika Internasional, dan soal-soal SD ini yang akan kita jadikan sebagai konten untuk mengajarkan siswa SMP di Indonesia. Karena kalau kita langsung pakai soal SMP level internasional untuk siswa yang masih standar di Indonesia, itu terlalu tinggi. Sehingga kita perlu menurunkan level kesulitan olimpiadenya. Kita pakai soal-soal yang ada di primary, yang ada di SD ini untuk diuji ke siswa SMP.
soal-soalnya adalah soal-soal yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan higher order thinking skill, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika yang mungkin belum pernah mereka temukan di kurikulum Indonesia. Sehingga kita bisa memberikan nuansa baru bagi siswa, tidak hanya tipe-tipe soal yang familiar dengan yang mereka jumpai sehari-hari di kelas matematika saat ini, tapi juga mereka mendapatkan tipe-tipe soal baru yang disajikan dalam bentuk aplikasi Android. Nah, kita mulai dari primary one. Ini tipe-tipe soalnya. Kakak akan scroll dulu untuk menunjukkan ke kalian seperti apa sih soal-soal dari TIMO ini. Ini untuk yang kelas 1 SD ya. Kalau kelas 1 SD berarti ya, kalian juga bisa kasih untuk anak SMP. Kakak pernah kasih soal-soal seperti ini ke siswa les privat kakak yang SMP, dan tidak semua dari mereka langsung bisa mengerjakannya karena level internasional memang membuat mereka harus berpikir 2 kali dalam menelaah soal-soal seperti ini, walaupun itu adalah soal kelas 1 SD. Itu yang membuat kakak merasa penting untuk memberikan soal level internasional jenjang SD ke siswa SMP. Nah, sekarang coba kita lihat soal-soal di primary one alias SD kelas 1. Ayah Ami mempunyai 5 anak, 2 diantaranya laki-laki. Berapa jumlah saudara perempuan Ami? Nah, dari sini siswa diajak untuk berpikir. Ayah Ami mempunyai 5 anak, 2 diantaranya laki-laki. Berapa jumlah saudara perempuan Ami? Gimana nih? Kalian bisa jawab sendiri soal ini ya. Kemudian ada juga, ini yang masih dalam logical thinking. Nanti ada soal yang tipe lain juga kayak kombinatorika dan lain-lain, ada yang geometri juga. Kalian bisa cek sendiri nanti di PDF-nya. Nah, ini soal yang bentuknya kayak barisan bilangan gitu, pola bilangan, dan yang ditanyakan adalah ada berapa yang kayak gini nih, tanda lingkaran yang kali ini yang ada di kelompok 17, yang ada di urutan ke-17. Kalau bentuknya seperti ini, kelompok 1 hanya 1, kelompok 3 ini ada 5, kelompok 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9, dan seterusnya. Kalau di kelompok 17 ada berapa? Ini materi barisan bilangan, tapi dipelajari oleh anak SD primary kelas 1. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri bahwa ini juga soal-soal yang cocok untuk diberikan ke anak SMP. Nah, ini yang dari primary 1. Kita juga bisa mengeksplor yang di primary 2, primary 3, dan seterusnya. Kalau kita mengacu ke silabus tadi per kelas, itu tipe soalnya sama semua, ada yang geometri, ada yang kombinatorika, cuma level kesulitannya aja yang membedakan antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Dan maksimal dari primary 6 yang akan kita ambil nantinya. Dan soal-soal di sini nih bentuknya essay. Kalian bisa menambahkan option pilihan ganda nanti dalam proses pembuatan aplikasi Android-nya, agar kalian bisa menjadikannya yang tadinya soal essay jadi soal pilihan ganda. Nah, sekarang kita akan buka websitenya. Nah, seperti ini tampilan dari website appsgeyser.com. Ya, mohon bersabar sedikit, ini ada technical problem, agak lola. Ya, sekarang sudah aman. Setelah kalian buka appsgeyser.com di internet,
dan kalian login, kemudian membuat akun, kalian pilih menu game maker dan pilih yang quiz app. Itu ikonnya yang warna hijau, ada tanda tanya putih. Kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita bisa next untuk memasukkan background dari aplikasi ini yang ada tulisan game background dengan tanda bintang merah, itu artinya ini wajib untuk dimasukkan. Ada attach image, ini untuk memasukkan gambar background dari aplikasi Android ini. Dan itulah fungsinya kakak ngajarin kalian CorelDRAW kemarin di tahap desain, agar kalian bisa memasukkan background aplikasi ini dengan berkreasi sesuai dengan keinginan kalian sendiri menggunakan CorelDRAW. Kalian bisa mendesain ukuran portrait menggunakan CorelDRAW yang diekspor dalam bentuk gambar dan dimasukkan sebagai background di sini. Nah, di dalam Apps Geyser ini ada beberapa kategori nanti. Kategori yang pertama itu adalah soal tipe mudah yang kalian bisa ambil bisa dari primary 1 ataupun primary 2, dan ada 5 soal yang kalian ambil dari sana nantinya. Dan tipe soal dalam satu kategori itu sama semua. Kita bisa pilih question type, itu text question. Apa sih artinya text question? Text question adalah soal yang hanya berbentuk teks saja. Kalian bisa lihat di sini di kolomnya, pertanyaannya dalam bentuk teks saja dan jawabannya juga dalam bentuk teks saja. Nanti kalian bisa buka-buka lagi di PDF Primary 1 dan Primary 2 tadi, soal-soal mana saja yang tidak melibatkan gambar, yang hanya teksnya dalam bentuk pertanyaannya dalam bentuk teks saja, dan kalian bisa menambahkan optionnya sesuai dengan selera kalian sendiri, sesuai dengan kriteria kalian sendiri dalam membuat option benar dan 3 option pengecohnya yang salahnya. Dan ini hanya berlaku di kategori 1, dimana semua soal, 5 soal di kategori 1 itu bentuknya kayak gitu semua, yang soalnya bentuknya teks dan jawabannya juga dalam bentuk teks saja. Kalau kita klik tombol add more, maka akan muncul satu kolom baru yang masih dalam kategori 1, yaitu level yang mudah tadi. Kemudian kita bisa nambah satu kategori baru lagi. Oke, sekarang ini kategori baru. Di kategori 2 kita bisa mengganti tipe soalnya. Kalau yang tadi hanya dalam bentuk teks saja, baik itu pertanyaan maupun jawabannya, di kategori 2 ini kita bisa mengganti tipe pertanyaannya dari text question menjadi image question. Nah, di sini pertanyaannya bisa kita tambahkan gambar yang mewakili teks pertanyaan tersebut. Ada gambar, terus ada teks yang menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Kayak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tipe-tipe soal yang seperti itu yang bisa dimasukkan di kategori 2 ini. Dan sekali lagi, karena soal di Timo ini adalah soal essay, kalian bisa menambahkan optionnya sesuai dengan kemampuan kalian dalam membuat option. Dan di sini ada 4 kolom ya. Ada yang correct answer, ada 3 yang incorrect answer. Di correct answer inilah tempat kalian menuliskan jawaban benarnya. Dan di 3 kolom incorrect answer ini untuk memasukkan 3 opsi pengecohnya. Dan hanya option ini saja yang berbentuk teks, pertanyaannya dalam bentuk teks dan gambar. Kalau kalian tekan add more, maka itu akan menambah daftar pertanyaan yang ada di kategori 2. Nah, bagaimana kalau pengen menambah kategori baru? Tinggal tekan tombol new. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, sekarang sudah muncul kategori ketiga. Nah, di sini yang sulit, kalian bisa tetap pakai tipe text question atau image question, atau kalau mau pakai tipe yang lain yang for image itu juga bisa. Kalau for image, tapi kayaknya jarang di Timo yang menggunakan pertanyaan dalam bentuk seperti ini. For image ini tipe yang jarang. Kalian bisa tetap pakai yang image question atau yang text question untuk kategori 3, yaitu yang sulit. Kategori pertama tadi yang mudah, kategori 2 itu yang sedang tingkat kesulitannya. Kalau yang sedang mungkin kalian bisa ambil dari primary 3 dan primary 4. Jadi rincian pembagiannya seperti ini. Yang ringan, yang mudah itu dari primary 1 dan 2. Yang sedang itu kategori 2 itu dari primary 3 dan primary 4, SD kelas 3, SD kelas 4. Sama yang paling sulit itu di kategori 3 kalian ambil dari kelas 5 dan kelas 6 SD, primary 5 dan primary 6. Seperti itu pembagiannya ya. Masing-masing kategori ada 5 soal sehingga totalnya ada 15 soal yang kalian rancang. Dan ditambahkan optionnya. Kalian juga bisa mengganti warna teks, warna tombol, dan warna teks yang ada di tombol itu. Kalian bisa memodifikasinya sesuai dengan selera kalian sendiri. Kalian bisa nambahkan suara juga. Misalnya, kalian pengen ketika siswa menekan tombol benar, maka ada muncul efek suara, hasil rekaman suara kalian sendiri. Misalnya kalian rekam nih di perekaman suara HP, seperti kayak, "Selamat, jawabanmu benar." Nah, rekaman 2 detik itu kalian bisa rekam dalam bentuk file MP3 yang kalian upload di sini, dan itu akan muncul setiap siswa menjawab benar ketika memilih tombol option yang benar. Dan begitupun dengan yang salah, kalian juga bisa menambahkan efek suara tersendiri. Dan kalian juga bisa menambahkan musik background, instrumen tertentu kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini sifatnya hanya bersifat opsional. Boleh juga dimasukkan, boleh juga tidak. Dan kalian juga bisa memasukkan tipe font tertentu kalau kalian pengen spesifik dengan menggunakan font yang kalian inginkan. Nah, kalau kalian sudah mengisi ini semua dan menekan tombol next, nanti kalian dihadapkan dengan kolom untuk memasukkan nama dari aplikasi ini beserta logonya. Ada logo yang sudah disediakan oleh AppsGeyser, ada juga logo yang bisa kalian atur sendiri nanti di sini. Dan pembuatan logonya terserah kalian, ikonnya seperti apa. Kalian bisa download banyak contoh icon di internet untuk dijadikan sebagai logo dasar di aplikasi Android ini. Dan nanti di akhir cara mendownloadnya seperti apa, akan muncul QR code yang bisa kalian scan untuk mendapatkan link mendownload game ini, atau kalian juga bisa langsung mendownloadnya di komputer, file APK-nya, dan kalian pindahin pakai kabel data file APK tersebut ke HP kalian untuk kalian install. Nah, selama 2 minggu ini di tahap development part 1 dan part 2 inilah kalian akan mengembangkan aplikasi Android ini, sehingga nanti di akhir kalian akan mempresentasikannya di dosen-dosen di Tadris Matematika, khususnya yang ada di laboratorium. Mungkin nanti Pak Habib atau Pak Malik. Dan berhubung ini adalah hal baru kalian semester 3, semoga ini akan menjadi wawasan baru buat kalian tentang membuat aplikasi Android tanpa coding. Walaupun kalian belum mendapatkan mata kuliah media, kalian sudah curi start duluan dengan menciptakan karya di semester 3. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kalian bingungkan, jika ada kesulitan, ada kendala, silakan kalian bisa bebas bertanya sepuasnya melalui grup WhatsApp. Karena terbatasnya waktu offline, sehingga kita maksimalkan melalui YouTube
dan melalui grup WA agar kesulitan-kesulitan kalian juga bisa tetap kakak bantu untuk dicarikan solusinya. Ya, semoga ini bisa menjawab mengenai kebingungan kalian dalam pembuatan produk ini, dan sampai jumpa di tahap development part 1 dan part 2.